Selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kitab Maleakhi ini ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan membuka hati, pastilah kita akan tertegur dengan sendirinya tentang bagaimana Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi umatnya tak terbatas. Sebab kitab Maleakhi ini kalau kita baca diawali dengan pernyataan penuh kasih, akan tetapi indahnya juga diakhiri dengan janji yang penuh harapan kepada bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang telah Tuhan pilih, tetapi berulang kali Tuhan itu dipermainkan dengan gaya hidup mereka. Di mulut mengatakan Tuhan, di mulut mengatakan Bapa, tapi tingkah laku gak karuan. Mengatakan dengan bibirnya haleluya, tapi berbanding terbalik dengan tingkah laku kehidupan. Itulah bangsa Israel. Kitab Maleakhi ini adalah pesan Tuhan yang terakhir setelah Maleakhi. 400 tahun Tuhan itu silent. Tuhan itu diam. Gak ngomong, gak kirim nabi. Sampai akhirnya datanglah Yohanes Pembaptis. 400 tahun Tuhan itu diam. Seolah-olah kalau kita baca perjalanan bangsa Israel, kita melihat Tuhan yang lelah. Seolah-olah dalam tanda kutip Tuhan itu lelah melihat umatnya. Maka kalau kita mau memahami kitab Maleakhi ini, kita juga harus membahas terlebih dahulu salah satu tema sentral dalam perjanjian lama, yaitu ikatan perjanjian dan hukum Taurat. Ikatan perjanjian itu yang dimaksud adalah ketika Allah sendiri memanggil Abram dari tanahnya, dari kampung halamannya Ur-Kasdim untuk pergi menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan, tanah berlimpah susu dan madu, dan dengan taatnya Abram akhirnya berjalan. Disitulah ikatan perjanjian yang pertama. Lalu lahirlah Ishak, lalu Tuhan memilih setelah itu Yakub dibandingkan Esau. Yakub yang akhirnya menjadi bangsa besar, yaitu bangsa Israel, nama lain dari Yakub. Nah, Israel ini berulang kali Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Tuhan lepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan jaga mereka dengan tiang api, tiang awan. Tuhan beri makan mereka dengan mana. Tapi mereka berontak lagi. Mereka hanya mengakui Tuhan dengan mulutnya. Nah, setelah umat ini terbentuk, Tuhan mau umatnya itu sungguh-sungguh hidupnya itu taat menghormati Tuhan. Hidupnya betul-betul mengasihi Tuhan. Maka Tuhan berikan hukum Taurat kepada Musa, hambanya. Hukum Taurat itu diatur dengan detail kalau kita baca di kitab Imamat. Maka kalau kita baca kitab Imamat, kata apa yang paling banyak, Bu, di kitab Imamat? Kata harus dan haruslah. Itu namanya perintah. Kalau engkau mau hidup yang menyenangkan hatiku, hai umat Israel, engkau haruslah melakukan ini. Itu diatur semua dalam kitab Imamat. Gerak-gerik kehidupan umat Israel haruslah seperti yang dikatakan Tuhan dalam hukum Taurat. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan hukum Taurat? Lelah Tuhan melihat bangsa Israel ini, bangsa yang tegar tengkuk ini, mengerti tentang kehendak Tuhan, tapi tidak melakukannya.
Dia mengabaikan ikatan perjanjian bahwa aku Tuhan umatmu dan engkaulah Allahku, engkaulah Tuanku. Bahkan dikatakan engkau Bapakku, untuk menunjukkan hubungan yang begitu dekat. Tuhan pilih mereka bukan karena mereka itu baik. No. Maka dikatakan di ayatnya yang kedua, aku lebih memilih Yakub, bukan Esau kakakmu. Dikatakan bukan Esau itu kakak Yakub, demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Artinya apa? Tuhan memilih bangsa Israel itu bukan karena baik di bangsa Israel. Tuhan pilih bangsa Israel itu karena anugerah, karena kasih karunia. Tapi bangsa yang diberikan kasih karunia, bangsa yang diberikan anugerah kepada Tuhan, tidak bisa menerima cinta Tuhan itu hanya dengan bibirnya saja. Maka di pasalnya yang ke-6 sampai di ayat yang ke-6 maksud saya sampai ayat yang ke-14, di situ kita dapat melihat bagaimana umat yang diberikan cinta Tuhan, umat yang diberikan anugerah oleh Tuhan, tapi justru menyakiti hati Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang ke-6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepada aku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepada aku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Wah, seolah-olah mereka gak sadar menyakiti hati Tuhan. Mereka panggil Bapa, tapi kelakuannya gak seperti anak. Mereka bilang Tuhan, tapi mereka nggak mau hidup menghormati Tuhan. Maka dikatakan seorang anak menghormati bapaknya, tapi mana hormatmu terhadap bapak? Mana hormatmu terhadap Tuhan? Apa yang dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan di kitab Maleakhi ini? Mereka mempermainkan hukum Taurat, hukum yang diberikan Tuhan. Tuhan minta berikan persembahan yang tidak bercacat. Tuhan bilang berikan persembahan yang terbaik. Malah mereka kasih apa? Di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka bawa binatang buta, mereka bawa binatang timpang, mereka bawa binatang sakit. Dengan alasan apa? Mereka dalam keadaan yang terpuruk. Padahal tidak. Mereka enggan memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena merasa rugi. Mereka gak sadar bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang kasih. Dan mereka enggan mengembalikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang menyakiti hati Tuhan ketika melihat umatnya yang dipilih dengan cinta kasih, umat yang diberikan kasih karunia, umat yang diberikan anugerah, yang dibimbing dengan sabar, yang dijaga, yang ditopang, tapi gak ngerti hidup yang taat dan menghormati Tuhan. Mereka berikan yang asal-asalan aja buat Tuhan. Ketika saya membaca ini saya bertanya, pentingkah bagi Tuhan itu hewan? Pentingkah bagi Tuhan itu persembahan? Sebab Tuhan punya segalanya. Tuhan punya segalanya, Dia yang ciptakan. Tapi kenapa Tuhan minta? Satu yang mau Tuhan lihat. Hati umat Israel. Hati saya, hati Bapak Ibu Saudara. Yang mau dilihat Tuhan. Apakah hati kita ini lebih cinta kepada harta benda yang Tuhan titipkan? Atau hati kita ini lebih melekat kepada Dia yang memberikan berkat kepada kita? Belajar dari bangsa Israel, jangan hati kita lebih melekat pada apa yang Tuhan titipkan. Karena segala sesuatu yang Tuhan titipkan akan dimakan ngengat. Segala sesuatu yang Tuhan titipkan akan berlalu. Maka itu melekatlah hati kita kepadanya. Jangan biarkan salib Kristus tidak berdiri tegak hanya karena kita lebih cinta kepada dunia. Sehingga hidup kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tadi hidup kita mulai fokus kepada yang lain. Untuk setiap orang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, jangan sempat kita beralih fokus kepada yang tidak seharusnya menjadi fokus kita. Jangan kita lupa taat dan menghormati Tuhan hanya gara-gara pekerjaan.
alasan sibuk karena pekerjaan. Jangan. Tuhan mau hati kita. Jangan kita memberikan Tuhan asal-asalan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun Tuhan gak penting sebetulnya dengan materi dan jumlah. Karena di dalam Alkitab juga katakan, janda miskin hanya memberikan 2 peser. Tetapi Tuhan lebih kagum kepada janda miskin yang memberikan 2 peser, karena dia memberikan dari kekurangan dia. Dia memberikan untuk Tuhan. Tuhan lihat hati kita, bukan jumlah yang kita beri. Maka itu berikan yang terbaik. Harta kita, waktu kita, hidup kita, jadikanlah ungkapan syukur kepada Allah yang telah mengasihi kita. Kenapa kita bilang hidup? Kenapa saya bilang hidup kita? Karena apa yang kita bisa berikan yang terbaik? Apa? Uang. Sudah saya pernah katakan, jangan pernah katakan Tuhan bisa puas dengan uang kita. Tuhan tidak akan pernah puas dengan uang kita. Yang Tuhan mau hidup kita. Sepenuhnya kita khususkan untuk Dia. Kalau kita belajar untuk menghormati Dia, menaati Dia, kita tidak hidup lagi seperti bangsa Israel dalam hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi fokus kita bukan kepada hukum, tapi fokus kita kepada Yesus. Seperti Yesus kita hidup. Arahnya ke sana kita. Maka kalau orang yang mengasihi Tuhan itu selalu bisa mempersembahkan seluruh hidupnya. Pikirannya, matanya, bibirnya, lidahnya, hatinya, perbuatannya. Tuhan, boleh gak aku mikir ini? Kalau pikiranku ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu, aku tidak akan berpikir tentang hal ini. Tuhan, bolehkah aku menyimpan sesuatu di hatiku tentang ini? Kalau aku tidak boleh menyimpan sesuatu di hatiku tentang ini, entah itu dengki kepada seseorang, entah itu kepahitan, entah itu iri hati, kalau ini tidak berkenan kepadamu, aku akan membuang ini. Buang. Tuhan, bolehkah aku mengucapkan ini? Kalau aku boleh mengucapkan ini, aku akan ucapkan. Tetapi kalau aku tidak boleh mengucapkan ini, aku tidak akan mengucapkannya. Nah, ini orang yang menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Tuhan, boleh gak aku lihat ini? Kalau aku gak boleh lihat ini, aku gak akan lihat ini. Tapi kalau Tuhan boleh, karena aku melihat ini, aku akan melihat ini. Orang yang belajar menghormati Tuhan dalam segala kehidupannya akan selalu bertanya pada tuannya, kepada bapaknya. Bapak, celikanlah mata batinku, sehingga di sisa hidupku ini, ku dapat mengerti rancangan-Mu atas hidupku, dan ku dapat menyenangkan hati-Mu. Itu kerinduan yang terdalam yang Tuhan beri kepada orang yang dianggapnya sebagai anak. Bapak, aku ingin ngerti hati-Mu. Nah, ini orang yang sudah betul-betul mau belajar untuk taat sebagai anak, hormat sebagai anak. Seperti Yesus. Karena cintanya kepada Bapa, dia rela dicaci. Dia rela dimaki. Dia rela diludahi. Dia rela ditendang. Dia rela dipaku di atas kayu salib. Karena apa? Karena cintanya kepada Bapa. Maka biarlah bibir kita mengucapkan Bapa, tetapi hidup kita juga menunjukkan bahwa kita seorang anak. Sehingga orang lain dapat melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Itu kerinduan Tuhan yang terdalam sebetulnya dari semenjak ikatan perjanjian terhadap bangsa Israel sampai Nabi Maliaki, dan akhirnya dia berhenti 400 tahun karena dia pikir tidak cukup hanya seorang nabi yang datang. Aku sendiri akan datang dalam diri anakku Yesus Kristus dan menunjukkan langsung bagaimana cara menjadi seorang anak. Maka sekarang kita lihat Yesus, kita pandang Yesus sebagai role model, sebagai teladan kita, sehingga kita layak untuk panggil dia Bapa. Bapa.
kami yang di surga. Menunjukkan bahwa identitas kita bukan di bumi, tapi di surga. Sehingga anak-anak surgawi itu hatinya tidak terikat pada duniawi. Anak-anak surgawi itu hatinya terikat di langit baru, bumi baru. Kenapa orang tidak bisa punya kerinduan dalam hatinya tentang hal-hal surgawi? Karena pertama, dia nggak pernah bisa untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi semua ambisi hidupnya hanyalah untuk kehidupan di sementara waktu. Seluruh pikiran isi hatinya hanya diarahkan untuk memenuhi keinginannya di bumi. Maka orang nggak punya kerinduan tentang kerajaan Allah. Yang kedua biasanya orang tidak bisa punya kerinduan yang kekal akan kehidupan abadi itu karena dia merasa punya sesuatu di dunia ini. Sehingga ia pegang erat, hatinya melekat, dan dia lupa kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara merupakan evaluasi juga terhadap kita sebagai umat Tuhan. Yang mengakui bahwa Yesus itu adalah saudara kita, anak sulung, dan kita anak-anak Allah juga. Untuk hidup betul-betul menghormati Tuhan sebagai Bapa, menghormati Dia sebagai Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Dan mulailah itu di tengah-tengah keluarga. Tengah-tengah keluarga. Berikanlah waktu kita, hidup kita untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Milikilah hati yang betul-betul terikat dengan Tuhan, bukan terikat dengan dunia. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, tunjukkan kepada anak-anak itu bahwa Bapak Ibu Saudara bisa menjadi seorang imam. Jangan sampai Tuhan berkata seperti yang dikatakan oleh Maliaki kepada para imam. Dia mencerca para imam karena tidak bisa menjadi imam yang betul. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang dipercayakan di tengah keluarga untuk mendidik anak. Tunjukkan bahwa Tuhan itu adalah harta terindah yang kita miliki. Orang tua jangan terlalu sibuk dengan kerjaan. Ingat, ada tugas yang penting buat anak-anak. Agar anak-anak ini bisa mengerti tentang arti hidup yang sesungguhnya. Berikan diri Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan, maka anak-anak dapat melihat bahwa persembahan hidup yang benar adalah hidup kita. Maka Roma pasal 12 ayat yang pertama katakan, hai saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan tubuhmu. Itulah persembahan yang sejati, yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah hidupmu. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara betul-betul mengingatkan kita kembali akan siapa kita. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang harus memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kalau slogannya Betania Symphony kemarin, from God to God. Dari Tuhan untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.